program yang luar biasa baik ini, agar betul-betul ini mampu dan tepat sasaran di masyarakat. Ini perlu ada satu pengawasan yang betul-betul masif dari Satgas. Program sebesar ini, sebagus ini, tapi justru dimanfaatkan tidak baik oleh oknum dalam rangka untuk mencari sesuatu. Optimalkan daerah yang di sini masih rendah, bisa suplai yang kebutuhan tinggi sini. Ini kan juga bisa terangkat. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngode Ngobrol Bareng Dewan. Kali ini saya Risa Ismaya yang akan menemani Anda ngobrol bersama dengan anggota Dewan dari DPRD Provinsi Jawa Timur, membahas isu-isu terbaru, hal-hal menarik, informasi-informasi terbaru yang akan kita hadirkan untuk Anda. Kali ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Lama tidak jumpa dengan beliau ya. Kadang-kadang kalau bahasa Jawanya itu telisipan gitu ya. Jadwalnya beliau sangat padat sekali dan pas saya juga belum bisa ketemu. Nah, hari ini saya bisa berjumpa dengan beliau. Kita akan ngobrol bareng dengan temanya juga sudah kita siapkan. Pas sekali siapakah yang hadir di kesempatan kali ini? Ada Bapak saya yang luar biasa, murah senyum. Terus kemudian kalau misalkan ketemu dengan kita-kita gitu ya, wartawan, jurnalis ketemu dengan ini, semangatnya luar biasa. Kayaknya tuh mau selalu berbagi informasi gitu ya. Nah, kali ini kita punya tema luar biasa, yakni terkait dengan MBG Investasi Cerdas Menuju Indonesia yang Kuat. Bersama dengan narasumber saya luar biasa, beliau ada Dr. Andes Haji Satip MSI, anggota dari Komisi D Dapil 5 Lumajang Jember dari fraksi Partai Gerindra. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, apa kabar Pak Satip? Waalaikumsalam, Siap, kabarnya ya, baik semuanya Pak. Alhamdulillah. Sehat ya, penting sehat. Gila, jenengan senyumnya mabar gitu kan pasti. Kadang itu kalau narasumbernya semangat itu nular ke kita Pak. Oh gitu ya? Jadi semangat gitu ya. Mungkin ada Mbak Risa ini ya, gitu semangat ya. ini. Makanya kita itu kalau misalkan ngobrol suasananya ceria itu obrolannya jadi enak gitu Pak biasanya. Dan yang kita obrol ini tentang MBG Pak kali ini. Betul. Di mana kita tahu program MBG atau Makan Bergizi Gratis ini adalah program prioritas nasional di mana memang yang dirancang untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Betul. Kalau misalkan apa yang dikonsumsi, apa yang diberikan itu memang betul-betul tepat gitu ya, mulai dari kualitas makanannya, kemudian bagaimana penyampainya dan lain sebagainya, itu bisa juga untuk memperbaiki atau yang berkaitan dengan pemenuhan gizi lah istilahnya. Di mana tidak hanya ke anak-anak sekolah sekarang Pak ya, mulai ke ibu-ibu hamil, kemudian ke beberapa orang yang memang berhak dan patut untuk diberikan MBG begitu. Nah, Pak Satip sendiri kita tahu MBG sekarang ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar sekarang Pak. Di mana kita semua harus bersama-sama, kan program ini tidak bisa dikerjakan hanya satu stakeholder saja. Harus ada sinergi. Betul. Contohnya dari BGN juga, kemudian bantuan dari beberapa stakeholder terkait itu untuk penyaluran dan lain sebagainya. Pak Satip, untuk kondisi sekarang ini dengan berbagai tantangan yang ada, kira-kira MBG untuk kedepannya ini menjadi seperti apa Pak sekarang ini kalau kita lihat? Ya, memang kalau kita bicara tentang MBG, ini kita tidak bisa bicara pada satu sisi saja. Betul. Karena MBG ini kan dibikin dalam rangka untuk mempunyai dampak yang luar biasa bagi semua sendi-sendi kehidupan. Betul. Memang kalau kita sudah mencanangkan bahwa 2045 adalah Indonesia Emas, maka di situ kita harus berpikir bagaimana caranya kita menciptakan satu generasi yang nanti mampu mengisi Indonesia Emas ini. 2045 ya 2045. Pak ya? Nah, ini kalau enggak kita mulai dari sekarang, terus kapan mau dimulai? Betul. Dari sini makanya butuh satu penanganan yang demikian concern terhadap masyarakat kita, khususnya kaitannya dengan ini. Dengan penyiapan makan bergizi gratis sehingga masyarakat itu nanti di mana generasinya ketika menuju Indonesia Emas ini sudah terisi oleh orang-orang yang sudah berkualitas. Betul. Nah, dari sini maka akhirnya apa? Dengan generasi yang sudah secara edukasi atau secara pendidikan di sini mereka itu sudah unggul,
maka dalam rangka menuju 45 ini akan lebih baik. Betul. Berbeda ketika kondisi masyarakat kita biarkan. Nah, ini yang kurang kurang bisa mengisi dalam rangka untuk meraih tujuan Indonesia Emas. Ya, jadi kalau dilihat atau disimak tadi yang disampaikan oleh Pak Satid begitu ya, berarti kita sama dengan investasi Pak ya. Jadi MBG itu bisa dikategorikan bentuk investasi ini Pak, bukan sekedar bantuan sosial gitu loh maksudnya. Jadi di angan-angan kita gitu. Memang kan MBG ini kan penyiapan generasi ya. Ini satu investasi dalam rangka menciptakan kecerdasan anak-anak didik kita. Di mana yang selama ini kaitannya dengan gizi karena sebuah kondisi sosial ekonomi masyarakat kita ini yang tidak bisa kita pungkiri. Betul. Maka dari sini maka pemerintah di sini punya kewenangan dalam rangka melindungi masyarakatnya harus hadir di situ. Lah, ketika hadir di sini dalam rangka memberikan ini bukan hanya sekedar kaitannya dengan penyiapan generasi saja, tapi di situ sudah punya dampak yang lain juga kaitannya dengan pertumbuhan perekonomian. Nah, ini juga menjadi perhatian kita semua gitu loh. Kalau tadi menyampaikan terkait dengan ekonomi ya Pak ya, MBG juga akhirnya sekarang ini bisa membantu juga menggerakkan perekonomian di desa, betul Pak? Seperti itu. Ya memang gini ya. Kan kita harus sadar bahwa negara kita itu mayoritas itu berada di wilayah pedesaan. Betul. Gitu. Sekitar 70% bah kita itu pedesaan. Maka disitulah masyarakat kita juga tersebar di desa-desa. UMKM itu ya Pak ya. Yang selama ini kita itu banyak mengikuti prinsip ekonomi trickle down effect. Jadi kita ciptakan perekonomian tumbuh dari bawah. Betul. Sehingga kita di sini bisa menggerus tingkat urbanisasi juga, di mana ketika di wilayah pedesaan di sini sudah banyak tercipta lapangan kerja kaitan dengan program pemerintah yang semacam ini, maka setidak-tidaknya tingkat urbanisasinya juga akan menurun karena di wilayah pedesaan tadi sudah tercipta lapangan kerja. Di samping itu juga menumbuhkan UMKM juga di situ, gitu loh. Nah, ini yang memang harus betul-betul kita kawal bagaimana yang program yang luar biasa baik ini agar betul-betul ini mampu dan tepat sasaran di masyarakat. Nah, itu yang penting Pak sekarang. Yang jadi banyak pertanyaan, betul Pak? Iya. Mungkin ketika penjenengan waktu reses atau waktu bertemu dengan masyarakat di kala longgar atau bukan kegiatan resmi lah Pak, pasti banyak pertanyaan seperti itu disampaikan. Ini kebanyakan kalau terkait dengan EBG, apakah banyak disampaikan terkait dengan tepat sasarannya atau tidak ketika pemberian MBG itu Pak? Ada pertanyaan seperti itu? Kebetulan selama ini baik itu saya lewat kegiatan-kegiatan formal, kedewanan informal, karena juga saya berasal dari daerah Mbak, saya sering mendengar suara-suara dari masyarakat itu memang MBG ini sangat diharapkan oleh masyarakat gitu loh. Dimana yang selama ini masyarakat itu ini satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Banyak juga bagian-bagian masyarakat ketika anak atau cucunya sekolah, banyak juga mereka itu yang tidak sarapan. Tidak bawa bekal juga. Betul, tidak bawa bekal. Akhirnya di sini konsekuensinya juga dalam rangka mereka mengikuti pelajaran otomatis juga akan terganggu. Betul. Kadang-kadang kalau di anak sekolah itu kalau misalkan kita bilang investasi kan Pak ya tadi. Investasi itu diberikan kepada anak-anak sekolah untuk pemenuhan gizi lah tidaknya secara signifikan nanti bisa merubah atau mengurangi beban negara juga sih Pak untuk penggunaan BPJS khususnya di masa depan maksudnya. Kalau pemenuhan gizinya ada, kemudian anaknya sehat sampai nanti gede gitu ya Pak ya. Otomatis beban pemerintah kalau misalnya penggunaan BPJS kan tetap berkurang Pak. Betul. Memang kan gini Mbak ya. Ketika kondisi masyarakat di sini kaitan dengan penyiapan gizi ini sangat kurang karena kondisi sosial ekonomi, maka negara kan harus hadir. Nah, di sini hadir. Ketika di sini kita menangani kaitannya dengan gizi anak-anak sekolah, ini tidak hanya bisa kita selesaikan dengan ketika kita hanya menangani anak sekolah, tapi sebelum itu harus kita tangani. Contohnya pra itu. Nah, ini kan terbukti dengan adanya sasaran dari MBG itu juga melibatkan B3, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sehingga dari sini salah satu target dari pemerintah di samping investasi generasi yang unggul tadi, ini juga akan mengurangi tingkat stunting, gitu loh. Betul lah, itu penting itu. Nah, dari sini makanya
negara lewat pemerintah intervensi sampai di B3-nya juga. Bahkan nanti ke depan ini juga sampai menjangkau 3T, terluar, terdepan, terdalam, nah semacam itu kan. Ini kan dalam rangka untuk pemerataan penanganan pemerintah untuk hadir di masyarakat. Betul. Jadi perannya tadi ibu hamil, ibu nyusui, balita, kemudian dilanjut ke anak-anak usia Betul. sekolah gitu ya. Iya sih Pak, kalau kita membicarakan terkait dengan stunting itu terkait dengan pemenuhan gizi juga. Betul. Kalau gizinya terpenuhi berarti resiko untuk memunculkan stunting itu bisa berkurang. Itu programnya jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Terlampaui. Kalau saya bilang malah lebih ya. bisa 45. Betul. Karena kalau selama ini stunting masih jadi masalah yang serius Pak. Kan stunting juga karena pemenuhan gizi sebenarnya bukan karena mahal atau tidaknya makanan ya Pak ya, tapi gizinya cukup atau tidak. Kalau di MBG kan ada ahli gizinya ya Pak, Ya, bisa betul. menakar lah istilahnya. Oh, yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah usia ini adalah makanan yang gizinya seperti ini gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Kalau terkait dengan porsi Pak, kuantitas, bagaimana pemerintah memastikan bahwa kualitas keberagaman nutrisi yang ada di MBG itu Pak, itu disajikan dalam menu MBG Pak? Iya, jadi gini. MBG ini kan satu program yang luar biasa atau kebijakan pemerintah yang luar biasa ya dalam rangka untuk mengangkat masyarakat kita dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tadi. Programnya sangat bagus sekali. Maka dari sini saya pun sebagai bagian dari warga masyarakat, bahkan di sini saya sebagai wakil masyarakat di Jawa Timur, saya pun juga sering turun, Mbak. Ketika di daerah saya sering lihat-lihat dapur. Ternyata kayak sidak gitu. Kalau sidak rasanya kok terlalu keras terlalu, gitu ya. terlalu ya turun gitu ya. Ya turun. Kita sering ngobrol, nongkrong di masyarakat, ngobrol bagaimana. Ternyata memang atensi masyarakat luar biasa. Cuman di sini yang diharapkan dengan program yang sebaik seperti ini, bukan dalam arti tidak ada kelemahannya, pasti ada. Betul. Jadi di sini saya ingin mengajak masyarakat, termasuk teman-teman kami yang ada di Dewan, bagaimana cara kita itu bisa mengawal MBG ini betul-betul bisa jatuh masyarakat sesuai dengan target pemerintah. Memang di sini masih banyak masyarakat Mbak yang belum paham. Ini yang perlu ada pemahaman bahwa makan bergizi gratis itu anggarannya 15.000. Cuman 15.000 ini dibagi menjadi 3 segmen. Jadi untuk makan bergizinya, untuk makannya itu anggarannya cuma 10.000. Dan itu masih dibagi lagi. Jadi gini, 10.000 itu untuk siswa SD kelas 4 sampai di tingkat SMA. SD kelas 4 sampai bawah, sampai PAUD, ini anggarannya bukan 10.000, tapi 8.000, termasuk bumi hamil. Ibu hamil termasuk itu ya segitulah. Kemudian yang 3.000 itu untuk operasional, karena di setiap SPPD ini ada karyawan yang di situ disebut relawan. Itu sebanyak 50 orang relawan. Dan itu ternyata untuk relawannya itu harus ngambil orang di sekitarnya situ. Nah, sekarang kalau misalkan dalam satu kecamatan ada 6 SPPG, berarti logikanya kan di situ ada 50 kali 6 lapangan pekerjaan. Baru, karena adanya SPPG. Baru, nah karena ada SPPG. Nah dari situ akhirnya kan kaitannya dengan tingkat pengangguran akan bisa terkurangi dari SPPG. Karena lapangan pekerjaan baru. Belum lagi kaitannya dengan suppliernya. Nah, suppliernya di sini diharuskan ngambil dari masyarakat sekitar situ, sehingga UMKM di situ tumbuh. Cuman sekarang di setiap daerah di Jawa Timur ini punya kebijakan yang berbeda-beda kaitannya dengan UMKM. Betul. Ada daerah yang mensyaratkan UMKM itu harus mempunyai legalitas seperti NIB, nomor induk berusaha. Lah, kebanyakan Mbak yang saya temui di lapangan ini masih banyak sekali para UMKM di sini masih belum punya itu. Iya, belum punya surat izin berjualan. Berjualan. Misalkan gini,
Oke. Pedagang sayur. Nggih. Pedagang sayur di sini mereka sudah terbiasa membawa sayur ke pasar tanpa ada administrator seperti itu. Nggih. Nah, sekarang dituntut harus ada itu. Ini juga sulit. Nah, dari sini saya berharap pemerintah daerah, kabupaten, kota di sini ini mampu memberikan sosialisasi atau bisa memberikan sosialisasi ke para UMKM untuk melakukan registrasi kaitannya dengan NIB. Betul. Itu Bahkan bila perlu, menurut saya, Nggih. bila perlu, ini kabupaten kota ini bisa memberikan anggaran dari APBD dalam rangka mengurus itu, bantuan semacam itu, sehingga nanti para UMKM yang terlibat di situ karena mau tidak mau ini adalah menggerakkan perekonomian di tingkat daerah, ini akan lebih mudah mereka itu bisa berusaha untuk mengembangkan diri lagi seperti itu. Itu kembali lagi karena program-program dari pemerintah terkait dengan UMKM yang bersinergi dengan SPPG itu sebenarnya tidak hanya kewajiban dari pemerintah saja, Pak. Di sebagian besar untuk CSR perusahaan-perusahaan besar juga sudah mengupayakan untuk membantu teman-teman UMKM untuk punya surat izin dodolan itu tadi loh, Pak. Betul, NIB betul. itu kan penting. Betul. Dan NIB itu juga tidak berbayar sebenarnya. Jadi cuman ada kalau bahasa Jawanya apa ya Pak? Rentek untuk bikin NIB atau tidak gitu. Iya, memang betul gitu. Memang kita ngurus NIB itu tidak berbayar memang. Tapi bagaimanapun juga, Jemput bola. ini kan butuh sosialisasi. Betul. Butuh ada satu OPD dari kabupaten kota itu turun lapangan dalam hal untuk memberikan sosialisasi lah. Mungkin dikumpulkan, nah ini kan juga butuh anggaran. Nah ini anggaran bisa disupport oleh pemerintah kabupaten kota tadi. Kalau misalkan UMKM disuruh urunan, saya jamin nggak akan mau. Oh, sekarang contohnya gini lah. Iya. Dalam rangka mensupport itu, ini pemerintah pun sekarang itu kan, saya kemarin mendengar ketika saya ada di Pansus BUMD, ada bank milik provinsi kemarin kita diskusi. Di situ dalam rangka untuk support UMKM, termasuk salah satunya, ini memberikan skema kredit yang tanpa agunan juga. Nah ini kan perlu sosial, ternyata apa? Masih banyak masyarakat yang tidak tahu juga ini gitu loh. Nah ini kan harus kita dorong gitu lah. Ini butuh satu sosialisasi. Sebenarnya kalau dari bank pemerintah sendiri itu menyarankan ketika akan mengajukan satu pinjaman tanpa agunan itu ya syaratnya harus NIB loh Pak. Betul. Berarti kalau nanti semua teman-teman UMKM ini NIB itu selain bisa untuk nanti berkolaborasi dengan SPPG, mungkin nanti juga untuk terkait dengan dana dan lain-lain gitu. Untuk ke bank-bank pemerintah gitu maksudnya. Iya. Keren itu Pak. Jadi nanti ini aja, ini sekalian kita sosialisasikan ke pemerintah-pemerintah daerah gitu ya untuk mensupport nanti teman-teman UMKM untuk bikin NIB. NIB itu nomor induk berusaha ya. Istilahnya kita tuh sim-sime wong dodol gitu loh Pak. Yeah. Kalau orang berjualan itu punya legalitasnya untuk berjualan gitu ya. Dan itu insya Allah teman-teman UMKM sudah mulai paham sih sebenarnya Pak. Tinggal nanti untuk bersama-sama apa ya, dalam pemikiran mereka bikin NIB itu rumit. Tapi sebenarnya kan tidak. Yaitu nanti yang disampaikan oleh Bapak tadi karena butuh sosialisasi. Kalau rumitnya enggak rumit Mbak, karena sekarang serba digital. Lah persoalannya sekarang masyarakat itu tuh mampu enggak menguasai aplikasinya kan gitu. Ini yang butuh sosialisasi di situnya. Kalau HP, insya Allah masyarakat Indonesia ini lebih banyak handphonenya daripada jumlah masyarakatnya. Betul ya Pak ya. Kalau saya pernah buka-buka itu, kalau masyarakat kita jumlahnya kan 280 jutaan. Betul. Tapi ternyata yang namanya handphone di Indonesia itu, ini ada 300 sekian juta. Berarti logikanya kan satu orang punya 2 handphone. Nah itu loh. Nah ini kan butuh ada satu sosialisasi yang masif, sehingga masyarakat di situ paham kaitannya dengan ngurusi regulasi kaitannya dengan persyaratan seperti itu cukup dengan aplikasi. Lah ini kan butuh support juga. Dan ini tidak kalah pentingnya lagi, Mbak. Dengan tujuan MBG yang demikian mulia dalam rangka investasi bangsa ini, perlu ada satu pengawasan yang betul-betul masif, juga betul-betul pengawasan yang detail. Ini kan anggarannya bukan anggaran kecil, Mbak, anggaran besar. Di mana di sini SPPG itu kan mitra dari lembaga seperti LSM. Kemudian kaitannya dengan bahan-bahan makanannya dari UMKM
ini perlu ada satu pengawasan yang betul-betul masif dari Satgas. Karena sekarang kan ada Satgas toh. Betul, di DPR. Bukan DPR, di eksekutif. Oh, Satgas. khusus Kayak MPG. Okay. Lah ini perlu adanya satu penataan kaitannya dengan suppliernya. Karena setelah saya banyak menyerap aspirasi antara SPPG yang satu, SPPG yang lain ini kaitan kualitas menu ini seperti yang jenengan tanyakan tadi, betul. ini masih kurang ada keseragaman. Artinya tentang nilai gizinya, minimal kualitas gizinya ini yang perlu diseragamkan. Jadi kalau misalnya di persentase Mbak ya, minimal gizi untuk asupan anak ini 70%. Berarti semuanya harus 70%. Perkara menu silakan diatur oleh ahli gizinya. Nah, dari sini kebanyakan yang saya dengar ini masih ada mitra-mitra ini intervensi ke SPPG. Nah, ini yang perlu ditertibkan gitu loh sehingga makanya ada Satgas gitu. Betul, menurut saya Satgas ini mampu menginventarisir kaitannya dengan supplier-supplier dan kemudian masuk ke wilayah penyajian menunya. Ini yang perlu diawasi gitu loh Mbak. Jadi Eman, kalau program sebesar ini, sebagus ini, tapi justru dimanfaatkan tidak baik oleh oknum dalam rangka untuk mencari sesuatu. Ini kan eman sekali. Betul. Saya takut kalau hal semacam ini terjadi, kemudian dan banyak terjadi, akhirnya menjadi sebuah tradisi seperti ini ya akhirnya. Indonesia itu kan tingkat korupsinya kan juga tinggi toh Mbak. Iya. Nah, Bapak aja yang ngendikan ya Pak. saya khawatir ini masuk seperti itu apalagi akhir-akhir ini ada informasi kaitannya dengan oknum BGN oknum BGN seperti itu. Lah ini jangan sampai ini merembet ke daerah. Nah, makanya dari sini perlu adanya Satgas tadi itu betul-betul detail mengawasi. Kalau karena anggarannya kan anggaran pusat, Mbak. Betul. Daerah itu tidak ikut terlibat apa-apa di sini. Kecuali dalam pengawasan tadi. Pengawasan tidak tahu anggarannya dari mana, Satgasnya. Gitu. Mungkin APBD. Nah, dari sini mari kita sebagai masyarakat pun harus juga mengawal untuk kepentingan masyarakat. Kasihan gitu loh. Kasihan masyarakat yang sangat membutuhkan tapi ternyata dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan yang kecil kan emang gitu loh. Tadi sudah ada Satgas di eksekutif Pak. Terus kemudian saya mungkin bertanya-tanya dari DPRD sendiri mungkin apakah juga ada semacam evaluasi begitu Pak terkait dengan penyaluran kemudian pengadaan dari makan bergizi gratis juga gitu Pak. Saya justru berharap Satgas ini akan menjadi lengkap ketika ada dari legislatif. Persoalannya tidak ada legislatifnya di sini, sehingga kita ini tidak bisa melakukan pengawasan secara formal sesuai dengan tupoksi kita di 3 unsur pengawas. Salah satunya pengawasan tadi, kita tidak bisa secara formal melakukan itu. Jadi kita di sini melakukan pengawasan ya. Kita sebagai bagian masyarakat dan kebetulan ada di DPR, ketika ada persoalan di wilayah yang kita temukan ya ini kita sampaikan ke Satgas hanya semacam itu. Ini akan menjadi berbeda seandainya kita itu terjun langsung. Legislatif juga dilibatkan di situ juga gitu loh. Harapannya gitu Pak berarti ya. Harapan kita seperti itu gitu loh. Ditunggu berarti nanti. Jadi legislatif itu libatkan juga di situ sehingga mereka itu kan ini kan juga wakil dari masyarakat gitu loh. Biar tidak hanya eksekutif saja di situ, tapi ada unsur wakil masyarakat sehingga kalau kita bicara kaitannya dengan fair play-nya ini kan relatif lebih tinggi. Ya, kalau misalkan ada dari eksekutif, dari legislatif ada sportif akhirnya Pak nanti ya. Betul. Apa yang disampaikan apa ada kekurangan dan lain sebagainya itu penyampaiannya bisa 2 arah ya Pak ya. Nah, tapi selama ini kalau walaupun tidak masuk langsung ke Satgas gitu Pak ya. Kalau dari evaluasi dari DPR sendiri seperti apa Pak sekarang? Yang ada di Jawa Timur saja deh Pak. Kalau menurut saya memang programnya sangat bagus, luar biasa. Tapi persoalannya ini butuh pengawasan tadi itu gitu loh. Dan di situ kita gini, kita kasihan masyarakat, program sangat diharapkan sekali oleh masyarakat gitu loh. Cuman persoalannya ketika di sini pengawasannya kita kendor, ini kan akhirnya namanya ini apa ya? Program besar. Ini kan kue besar ini, gitu loh. Ini kue besar. Maka di situ juga butuh pengawasan, gitu loh. Nah,
biar kuenya ini betul-betul sampai di masyarakat seperti apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintah dalam rangka untuk mengambil kebijakan ketika mencetuskan bahwa kita perlu melakukan intervensi gizi ke masyarakat lewat anggaran yang namanya masuk ke MPG ini, kan gitu. Jadi saya penasaran nih kalau Bapak misalkan reses ketemu dengan masyarakat gitu ya, kemudian tidak sengaja menyeletuk terkait dengan MPG, misalkan ketemunya dengan UMKM, petani, peternak gitu. Ada keluhan yang mungkin masih teringat sampai sekarang disampaikan oleh beliau-beliau, termasuk yang mitra loh Pak ya. Kalau mitra kan bisa itu tadi UMKM, kemudian petani juga, peternak juga. Ada nggak Pak yang pernah disampaikan ke penjenengan begitu Pak? Banyak juga Mbak, karena kan gini. Sebenarnya kekuatan UMKM kita itu luar biasa, Mbak. Iya. Cukup besar sekali. Dan itu pun sudah teruji kok. Iya. Ketika terjadi COVID kemarin, ekonomi kita kuat karena UMKM-nya kuat. Kan gitu dong. Survive-nya UMKM, teman-teman memang. Nah, dari sini, maka seperti yang saya sampaikan tadi, ini butuh ada satu pengarahan ketika di daerah tertentu di sini ada SPBG, maka SPBG-nya rekrutmen kata UMKM-nya harus wilayah itu. Nah ini harus ada pengawasan dan harus ada semacam pendampingan mungkin ya dari OPD, ini kayak Satgas tadi, betul. Kemudian atau dari Dinas Perdagangan atau Dinas Pertanian. Nah ini kan di sini pemerintah daerah kan harus menciptakan infrastruktur seperti itu. Jangan sampai ketika di sini kebutuhan tinggi akan bahan makanan, tapi ternyata kebutuhan di sini tidak tersedia. Sehingga akhirnya apa? UMKM-nya ngambil dari daerah yang lain. Padahal daerah yang lain tersebut ini juga memenuhi kebutuhan untuk daerah yang di situ juga. Sinergi Nah, Pak. akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya ya hukum ekonomi. Ketika barang sedikit, harga pasti naik. Betul. Sehingga harga naik ini bukan hanya semata-mata karena rupiah, bukan. Tapi juga karena ketersediaan bahan yang berkurang. Nah, dari sinilah peran pemerintah daerah bagaimana dalam rangka mendorong para UMKM dalam rangka menyiapkan ini bahan baku SPBG ini gitu loh. Ini harus dilakukan. Kalau enggak ya kekhawatiran terjadi inflasi. Betul, inflasi. Gitu Tapi selama ini ketika kita melihat di faktanya ya Pak ya, untuk teman-teman yang sebagai mitra dari SPBG misalkan yang dibilang Bapak tadi betul. Jadi inflasi itu akhirnya terjadi gitu Pak ya, karena kurangnya pemerataan mungkin daerah satu dan yang lain itu biasanya hasil dari panennya, entah itu ternak, entah itu pertanian kan nggak sama ya Pak ya. Contoh di daerah selatan misalkan banyak itu bukan menghasilkan apa begitu, banyak tanaman-tanaman yang tidak bisa dihasilkan di sana, akhirnya membuat kekurangan bahan yang itu gitu ya Pak ya. Itu bisa nanti saling apa ya Pak? Menutupi apa saling memberikan saling support yang lain satu gitu. daerah dengan daerah yang lain. Misalkan kalau di wilayah Jawa Timur di Blitar lah itu kan peternak besar kayak gitu. Nah, saya ingin mengatakan gini. Salah satu contoh di Blitar. Saya kemarin sempat melihat di TV ya. Ternyata harga telur anjlok. Betul. Nah, padahal saya pernah menghitung sebelum SPBG ini jalan, sebelum banyak yang jalan seperti sekarang, ini saya sampai memikir gini, ini kalau tidak menambah jumlah orang-orang yang bergerak di bidang peternakan, khususnya telur dan daging ayam, ini bisa-bisa nanti terjadi inflasi karena kebutuhan tinggi. Sekarang kan gini, ketika sekarang peternaknya cuma sekian, ini belum ada SPBG, harga telur stabil. Tapi ketika di sini ada SPBG juga membutuhkan telur, hasil ternaknya masih tetap stagnan seperti ini. Pasti kan kekurangan. Lah, tapi ternyata sekarang ketika SPBG sudah banyak berdiri, sudah banyak beroperasi, tapi ternyata harga telur ini kok masih rendah. Lah, dari sinilah perlu menurut saya ada satu pemetaan pemerintah daerah, kalau kita bicara Jawa Timur adalah Pemprov, betul. Bagaimana kita melihat produsen-produsen bahan yang dibutuhkan oleh SPBG nanti bisa kita potret dari Jawa Timur, mana yang over, mana yang kurang, ini kan bisa saling menutupi gitu. Saling menutupi seperti yang sampaikan tadi, telur misalkan. Telur di sana sampai murah, ini kan menjadi aneh. Lah dari situ juga perlu adanya dari Satgas, khususnya dari tingkat Jawa Timur,
Ini juga intervensi kaitannya dengan menu makanannya tadi. Jadi misalkan gini, misalkan menu telur, karena produksi telur ini juga cukup tinggi, daya serapnya kurang. Nah, sekarang gizi dari telur itu berapa sih kalorinya yang dibutuhkan di MBG itu berapa? Nah, kalau selama ini misalkan persentase pemakaian telur dalam 1 bulan itu hanya 30% misalkan, ini kan bisa ditingkatkan menjadi 40%. Ketika 40% otomatis kan produksi telur tadi kan juga terserap 10% tambahan, kan gitu. Kalau hal semacam ini bisa kita lakukan lewat Satgas, ini akan menjadi luar biasa terhadap pemerataan perekonomian kita. Karena kita di Jawa Timur gini, Mbak. Ada kesenjangan antar daerah, gitu loh. Saya mau bilang itu tadi, Pak. Nah, ada kesenjangan. Ketika kita mampu mengoptimalkan daerah yang di sini masih rendah, bisa suplai yang kebutuhan tinggi sini, ini kan juga bisa terangkat, gitulah. Ini kalau bisa jalan seperti konsep yang kita sampaikan akan menjadi luar biasa. Itu yang dibutuhkan pemikiran dalam Satgas seperti itu. Makanya tadi beliau menyampaikan harusnya di tim Satgas itu tidak hanya eksekutif, harusnya harapannya adalah legislatif juga dilibatkan, begitu ya Pak ya. Iya. Tidak hanya evaluasi dari luar saja, tapi langsung masuk ke dalam Satgas itu sendiri. Betul, gitu ya Pak ya. Karena kan gini. Kalau Satgas ini kan menjangkaunya itu ke SPPG-nya saja. Betul. Gitu loh. Jadi turun ke SPPG ini. Tapi kaitannya dengan masyarakat kan banyak keluarnya ke anggota dewan tadi. Betul. Karena anggota dewan sering turun lapangan. Baik itu lewat fasilitas reses atau kundapel atau yang macam-macam yang lain. Karena anggota dewan ketika Anda ada di Surabaya dan kan juga kembali ke masyarakat. Betul. Nah, ini kira-kira apa yang disampaikan? Nah, ini bisa akan menjadi lebih baik kalau anggota dewan bisa masuk di situ. Iya, harapannya yang kita sampaikan hari ini bisa didengar ya Pak ya. Jadi nanti Satgasnya dari legislatif bisa dilibatkan secara mudah-mudahan. langsung. Gitu, ya, Pak. Ini salah satu cara kita untuk membantu bagaimana nanti tidak ada kesenjangan lagi dalam masyarakat. Betul. Saling menutupi antar daerah, terutama di Jawa Timur. Kalau kita lihat Jawa Timur itu harus berbangga karena sebenarnya lengkap loh Pak di Jawa Timur itu. Mulai dari produk-produk yang digunakan untuk MBG sebenarnya semua ada di Jawa Timur dan mau. Saya pikir di setiap provinsi itu lengkap semua, Mbak. Lengkap semua. Iya, lengkap semua. Harusnya tercukupi lah, nggak sampai ada yang kemarin tidak terserap banyak telur sampai harganya anjlok seperti itu, gitu ya Pak ya. Harusnya tidak terjadi hal seperti itu. Betul. Makanya ini kan menjadi heran ketika ada barang yang anjlok, ada yang harganya tinggi. Betul. Kalau sudah seperti ini, mohon maaf, berarti kan bukan pengaruh dari rupiah. Betul. Karena kaitannya dengan produksi, ya itu tadi. Supply and demand tadi itu, kaitan di sini. Ini kan perlu penataan kalau itu, gitu loh. Betul. Gitu loh. Harus ditoto ini, bagaimana biar semuanya itu porsinya pas sesuai gitu Pak ya. Tepat sasaran tadi yang disampaikan oleh beliau. MBG ini program hebat, tinggal nanti pelaksanaannya saja kita seperti apa. Betul. Yang perlu kita kritisi adalah pelaksanaannya Mbak. Kalau programnya luar biasa, patut kita dukung kan gitu. Kalau boleh dibilang Pak, target dan juga indikator keberhasilan yang dicapai Jawa Timur nantinya agar MBG ini gimana ya Pak ya, bisa menjadi investasi benar-benar cerdas untuk menuju Indonesia kuat atau Indonesia emas di 2045. Bagaimana Pak indikatornya? Ya memang kalau kita bicara kaitannya dengan indikator, pastilah untuk dunia pendidikan, pasti salah satunya tingkat apa ya, anak-anak sekolah yang berhenti itu akhirnya bisa terkurangi, berhenti ke jalan, itu putus sekolah. Betul. Sehingga putus sekolah bisa kita hindari, mungkin bisa kita minimalisir lah putus sekolah. Terus kemudian yang selama ini mungkin ada yang tidak sarapan sehingga sampai sekolah ngantuk, ketiduran, akhirnya mereka tidak ngantuk lagi karena ada gitu ya? Iya betul, ada asupan gizi dan perut terisi kan gitu ya. Terus kemudian lagi ada anak yang dulu males-malesan, akhirnya mereka itu merasa tergiur, waduh kalau saya tidak masuk nanti tidak dapat MBG ya. Itu salah satu motivasi yang menjadi indikator keberhasilan. Terus kemudian kaitannya dengan indikator perekonomian, salah satunya pertumbuhan UMKM yang ada di situ. Sehingga bisa meningkatkan UMKM yang awalnya mereka itu mungkin prosentase omset dalam 1 bulan cuma sekian, akhirnya dengan adanya MBG, SPBG berisi itu akhirnya bisa naik. Terus
juga kemudian kaitannya dengan ini yang selama ini di situ banyak pengangguran, lapangan kerja ya Pak lapangan ya? kerja akhirnya Betul. tercipta, terserap Iya, mereka iya, masuk iya. kerja. Itu meminimalkan urbanisasi tadi ya. Betul. Kota-kota ini ben nggak padat gitu loh. Pak. Nah, karena Oke. ketika di sini lapangan pekerjaan kita tercipta, ini kita tidak bicara, masih belum bicara yang lain termasuk KDMP loh ya, kita masih bicara ini. Betul. Ini aja sudah menyiapkan tenaga kerja seperti itu karena di desa-desa atau di daerah-daerah itu tercipta mesin ekonomi sendiri. Betul. Sehingga mereka itu akan lebih senang berada di wilayahnya karena kumpul dengan keluarga. Betul. Berbeda ketika ada di kota, mereka jauh dengan keluarga lah. Betul. Akhirnya itu tadi urbanisasi bisa kita tekan. Ya, itu banyak sebenarnya manfaatnya, tinggal nanti bagaimana pelaksanaan dan pengawasan yang akan dilakukan gitu ya Pak ya. ya. Setiap program pasti ada kelebihan dan kekurangannya, di mana kekurangan itu nanti bisa ditutup dengan berbagai hal yang tadi disampaikan oleh Pak Satip juga, termasuk nih yang saya tekankan adalah tim Satgas yang nantinya mohon ini ya kalau bisa yang dari legislatif juga dilibatkan. Betul. Karena yang dari legislatif ini pasti bertemu dengan masyarakat dan menyerap aspirasi dari masyarakat, karena beliau-beliau di wakil kita di DPR ini adalah tempat wadulan. Jadi masyarakat yang ketemu entah itu dari komisi apapun, betul Pak? Betul, Kalau ketemu dengan anggota dewan itu pasti Pak niki pripun ini Iya. bagaimana, pasti gitu. Jadi gini, Mbak, masyarakat itu melihat dewan itu rasanya seolah-olah dewa. Betul, gitu loh. makanya itu yang Sehingga banyak segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan mereka itu tersampaikannya ke Iya, dewan gitu curhatnya loh. ke Curhat ke anggota dewan dewan. gitu, Pak. Kita seolah-olah seperti dewa padahal cuman dewan, wakilnya mereka. Oke, tapi nggak apa-apa lah, masyarakat kan butuh untuk didengarkan Betul, saja Mas Ferdi. Kalau betul. keluhannya cuma didengarkan jenengan mirang netok itu sudah Itu sebagai konsekuensi kita, Mbak. betul, Konsekuensi kita menjadi wakil rakyat, wakil masyarakat, sehingga ketika ada keluhan apapun dari masyarakat, memang wajib disampaikan ke kita. Betul. Wajib, karena kita wakil mereka gitu loh. Lah nanti kita kan wakil ini kan berada di naungan fraksi. Lah dalam satu fraksi itu ada komisi. Lah nanti di situ kita sampaikan ke teman-teman yang di komisi yang lain seperti itu. betul. Pasti akan ditindaklanjuti lah istilahnya, Iya. walaupun jenengan itu menyampaikannya atau wadulnya bukan di komisi yang beliau Betul. beliau ada saat ini. Pasti akan dikomunikasikan begitu ya Pak. Jadi boleh saya simpulkan bahwasanya tadi Pak Satip menyampaikan MBG ini boleh dibilang adalah investasi cerdas yang dapat menentukan masa depan Indonesia gitu ya Pak ya. Semoga programnya terus berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Kalau dengan berbagai hambatan dan kesulitan itu ya kita tahu pasti ada lah Pak ya. Ya, Tapi pasti, ya. semoga ada penyelesaian yang baik lah untuk semuanya seperti itu. Kita harus bijak Betul, bijak dan dewasa menanggapi suatu ya, persoalan. nggak FOMO gitu Pak Betul. ya, masih nggak FOMO, ketut-ketut dengan hal-hal yang tidak baik gitu Iya. ya Pak. Kita dukung program yang baik yang tentunya berguna untuk masyarakat Indonesia. Iya. Pak ngomong-ngomong ini kalau kan Jember Kondor gitu menu favorit ya kayak MBG versi Pak Satip itu kayak apa Pak? Menu favoritnya apa biasanya Pak? Kalau di Jember kan saya pengen tahu nih, kalau di Blitar biasanya itu pecel kayak gitu masih suka seperti itu. Nah kalau di Jember apa Pak nih Pak yang jadi favoritnya jenengan? Kalau Jember itu saya senengnya ya pecel Makanan rawon. khas. Pecel rawon. Pecel rawon. Itu ya ada ya pecel rawon ya. Ada, Jember ada iya. pecel rawon. Ya, kita coba. Kalau di mana? Kalau Mana? Banyuwangi soto rujak. Soto Kalau rujak. Jember pecel rawon. Oke, apakah bentuknya seperti pecel dan rawon yang saya ini ya, saya gambaran saya seperti itu. Kita nanti main ke Jember ya Pak ya. Boleh, Kita akan siap. coba namanya pecel rawon itu bagaimana bersama dengan beliau narasumber saya yang luar biasa hari ini. Terima kasih ngobrolnya Pak Satip. Siap. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita punya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan berbagai informasi terbaru tentunya, isu-isu terbaru yang nanti bisa diobrolkan lah dengan Dewan ya. Dewan yang luar biasa ngobrol bareng Dewan dengan Dewan yang terhormat Dr. Andes Haji Satip MSI, anggota dari Komisi D Dapil 5 Lumajang Jember dari fraksi Partai Gerindra. Sudah hadir bersama kita untuk ngobrol bareng Dewan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.